Ibunda dari Joshua sedang menangis-nangis di rumahnya, merasakan bagaimana ternyata ketidakadilan hukum di Indonesia ini. Agar hakim benar-benar jujur dan adil dalam menetapkan hukuman yang sepantasnya kepada para pelaku kejahatan pembunuhan berencana ini dengan seadil-adilnya, agar keadilan benar masih ada di negara Indonesia ini. Kembali lagi di Netizen on Netizen, sahabat Kompas TV. Selama sepekan ini sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi sorotan netizen. Netizen menunggu-nunggu nih, seperti apa sih putusan dari jaksa penuntut umum? Selain itu, sidang obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman juga tak luput jadi sorotan netizen. Pada persidangan, Arif menangis saat disebut jujur oleh hakim. Ini dia videonya untuk Anda. Sahabat Kompas TV, di video pertama terdakwa obstruction of justice dalam kematian Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menangis di persidangan. Tangis Arif pecah ketika Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menyebut bahwa dirinya melihat kejujuran pada diri Arif. Hal tersebut membuat hakim mengambil keputusan Arif menjadi terdakwa pertama yang diperiksa dalam persidangan. Arif pun mengaku bahwa dirinya sudah menyampaikan semua hal yang ia ketahui terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Begini, yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya, itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya, ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan Ferdy Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Baik. Kira-kira apa komentar netizen soal sidang obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin? Kita bacain satu-satu. Yang pertama ada dari Rasa Tunggal Kalipah. Dia bilang, semoga semua kebenaran akan terpapar dalam sidang ini, sehingga segera mendapat keputusan yang sebenar-benarnya sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Kalau dilihat nih dari komentarnya, kayaknya netizen yang satu ini nih berharap biar sidang itu cepat selesai sehingga para pelaku bisa mendapat hukuman yang sesuai. Di netizen kedua nih datang dari Ilis 9042. Dia bilang, dari semua tersangka obstruction of justice, Pak Arif ini emang paling bikin sedih dan kasihan. Dia sebenarnya orang baik, cuma ada di waktu, tempat, dan atasan yang salah. Teruslah jujur Pak, setidaknya itu bisa membantumu nanti. Rakyat pun bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Mungkin pendapat netizen yang satu ini ada benarnya ya. Orang baik ada di waktu, tempat, dan atasan yang salah, ya jadinya salah. Kalau dari komentar ketiga nih datang dari Jenik. Jenik bilang, saya simpati dengan Pak Arif. Dari awal dia ditanya hakim dan jawab, saya coba bekerja yang mulia. Kalau Jenik ini sampai merasa simpati nih mendengar keterangannya dari Arif. Ternyata banyak juga ya netizen yang menyoroti sidang obstruction of justice. Video berikutnya, sahabat Kompas TV, Martin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat merasa sangat kesal dengan tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada Putri Chandrawati. Diketahui Putri Chandrawati dituntut selama 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Saking kesalnya, Martin Simanjuntak mempertanyakan mengapa Putri hanya dituntut 8 tahun penjara dalam kasus ini. Berikut videonya. Membunuh ataupun merampas nyawa orang secara berencana dengan sengaja hanya dihargai 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Tuntut bebas saja. Buat apa dituntut 8 tahun? Tuntut saja bebas. Biar sekalian ya, bahwa memang ternyata hukum kita itu tebang pilih gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka hanya menuntut 8 tahun. Di komentar netizen ada dari Ali76100, dia bilang, "Saya warga Malaysia. Saya tinggal di Malaysia. Saya ikuti kasus ini dari awal. Pada pendapat saya, hukuman 8 tahun PC amat tidak adil. Apakah ini warna keadilan yang Indonesia maukan?" Wah, ternyata ya kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini tidak hanya menjadi atensi dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bahkan netizen dari Malaysia ini mempertanyakan apakah hukuman 8 tahun cukup untuk Putri Chandrawati. Di netizen kedua ada dari Hendra, dia bilang, "Mari kita semua rakyat Indonesia berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing agar hakim benar-benar jujur dan adil dalam menetapkan hukuman yang sepantasnya kepada para pelaku kejahatan pembunuhan berencana ini dengan seadil-adilnya, agar keadilan benar masih ada di negara Indonesia ini." Kalau netizen yang satu ini nih berharap agar hakim itu memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada para terdakwa. Tapi itu memang menjadi harapan kita semua nggak sih? Kalau dari netizen yang ketiga nih, ada komentar dari Zasuke. Dia bilang, "Saya salut dan bangga kepada Bang Martin. Tidak dengan upah, tetapi dengan ikhlas dan ketulusan hatinya yang mau memperjuangkan demi keadilan untuk orang lain dan untuk masyarakat kecil." Netizen yang satu ini memuji nih, sikap pengacara keluarga Brigadir Yosua yang ikhlas dan tulus mau memperjuangkan keadilan demi masyarakat kecil. Di berita terakhir, sahabat Kompas TV, dari sidang putusan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Ferdi Sambo hanya menanggapi singkat usai dituntut oleh jaksa dengan hukuman penjara seumur hidup. Usai jaksa membacakan tuntutan, majelis hakim mempersilahkan Sambo untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum. Kemudian setelah Sambo berkonsultasi dengan penasehat hukum, hakim pun bertanya kepada Sambo. Sambo pun menjawab, "Sudah Yang Mulia." Itulah kata pertama Sambo usai dituntut hukuman penjara seumur hidup. Berikut videonya. Sudah berkonsultasi? Sudah Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Di netizen yang pertama datang dari The Ayoy. Dia bilang, hukuman yang paling rendah buat Sambo adalah hukuman mati. Semoga terlaksana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Netizen ini membawa sila kelima nih, dan berharap Sambo mendapat hukuman mati. Di netizen yang kedua datang dari Nia Rani. Dia bilang, semoga hakim memvonis hukuman mati untuk memberi efek jerah kepada aparatur negara yang menyalahgunakan jabatannya. Netizen ini juga berpendapat nih, biar Sambo itu mendapat hukuman mati. Tapi kalau kamu gimana? Setuju nggak? Kalau dari komentar netizen yang ketiga nih, datang dari Pius. Dia bilang, rambut Ferdi Sambo semakin panjang. Tidak ada lagi kesan dia seperti polisi yang menduduki jabatan mentereng. Mirip seperti agen bus zaman dulu di Pulau Gadung, Jakarta, yang teriak-teriak dan menarik calon penumpang. Cuma, FS masih pakai minyak rambut yang agak mahal. Kalau dari netizen yang satu ini nih, mengomentari penampilan Sambo, terutama gaya rambutnya yang katanya semakin panjang dan mirip agen bus jadul. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi berita terpopuler yang terjadi pada sepekan ini dan menjadi sorotan netizen. Sahabat Kompas TV, terima kasih sudah menyaksikan Netizen on Netizen. Kalau begitu saya Atsli Natasha pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.